Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan berkelimpahan di dalam Kristus. Dalam bagian ini kita akan mempelajari tentang sesuatu yang ada di dalam hati kita. Buka sebentar di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata terpancar dalam ayat di atas berkaitan dengan geographical boundaries, yaitu perbatasan geografis atau batasan secara fisik. Seberapa besar pengaruh kita atau seberapa besarnya batasan kita tergantung pada keadaan hati kita. Karena itu Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Rupanya harta kita berkaitan erat sekali dengan hati kita. Karena itu kita dapat memahami apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita harus menyadari bahwa kemana keuangan kita bergerak atau bagaimana keuangan kita bergerak akan mempengaruhi kondisi atau sikap hati kita. Karena itulah dikatakan, di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kaitan harta kita dengan hati kita. Aspek ini harus kita perhatikan sebab jika tidak, akan menghancurkan sikap hati kita yang benar. Buka sebentar di Matius pasal 6 ayat 1-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di surga akan membalasnya kepadamu. Tuhan mengajar, jika kita memberi sedekah, lebih baik tidak diketahui orang yang kita beri, apalagi orang lain. Unsur manusiawi kita seringkali memunculkan keinginan agar pemberian kita diketahui atau dilihat orang lain, ujung-ujungnya kita ingin dipuji. Kerap kali kita memberi ada unsur-unsur terselubung, yaitu ingin diketahui orang sehingga kita mendapatkan pujian, kekaguman, decak kagum orang akan sedekah yang kita berikan. Tuhan mengatakan, jika kita mempunyai motivasi ingin dilihat orang, maka kekaguman orang itu sudah menjadi upah bagi kita. Dengan demikian Yesus berkata, jika kita memberi sedekah dengan motivasi agar orang lain melihat, maka kita tidak dapat menuai apapun. Sebab tuayan kita adalah kekaguman dan pujian itu. Dan kekaguman orang lain serta pujian orang lain tidak akan memberkati apapun bagi kita. Ini diperhatikan dengan jelas sekali oleh Yesus sendiri. Tuhan mengatakan, jika kita mempunyai motivasi ingin dilihat orang, maka kekaguman orang itu sudah menjadi upah bagi kita. Dengan demikian, Yesus berkata, jika kita memberi sedekah dengan motivasi agar orang lain melihat, maka kita tidak menuai apapun, sebab tuaian kita adalah kekaguman dan pujian itu. Dan kekaguman orang serta pujian orang itu tidak akan memberkati apapun bagi kita. Ini diperhatikan dengan jelas sekali oleh Yesus sendiri, karena ia melihat begitu banyak orang ketika mengulurkan tangannya untuk menolong orang lain, ternyata memiliki motivasi yang tidak benar. Motivasi itu bertujuan agar mereka dipuji orang. Pujian orang dunia tidak akan mendatangkan berkat tuaian bagi kita atas apa yang sudah kita taburkan. Inilah bahayanya, bahwa harta kita berkaitan dengan hati kita. Karena itu cara kita mengelola harta juga harus diperhatikan. Banyak orang tidak memperhatikannya, sehingga ketika ia sudah menabur, begitu banyak ternyata di kemudian hari tidak dapat menuainya seperti yang diharapkan. Karena itulah kita harus berhati-hati dalam mengelola keuangan yang ada. Cara kita memberi dan sikap hati kita. Tidak berkelebihan ketika dikatakan bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Cara kita memberi, motivasi kita memberi, dan tujuan kita memberi harus kita jaga. Jika hal ini tidak kita jaga, akibatnya kita akan mengalami kerugian
karena orang-orang sudah mengagumi kita. Dan sebetulnya hanya itulah tuaian kita. Ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, buka sebentar di Roma pasal yang ke-12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu akan menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan mengatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ia juga mengatakan, jika musuhmu haus, berilah dia minum. Artinya, harta kita dapat menjadi juru damai yang mampu mengubah perasaan kita dari perasaan bermusuhan menjadi perasaan mengasihi. Ingat, Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Terhadap orang yang memusuhi kita, dengan menggunakan harta yang ada pada kita, kita dapat membuat hati kita tetap diliputi kedamaian. Dalam kehidupan kita biasanya ada yang bersikap suka dan ada yang tidak suka dengan kita. Sebagian besar karena salah paham, karena informasi yang tidak lengkap, lalu orang salah mengerti. Atau bisa juga karena kesalahan yang kita buat atau kesalahan yang dilakukan orang lain. Pokoknya ada banyak hal membuat kita saling tidak suka dan yang membuat hati kita terganggu, teriritasi dengan sikap orang lain, keputusan orang lain, atau dengan apapun yang mungkin diperbuat orang lain. Disitulah kita harus belajar bagaimana menjaga hati kita supaya tidak teriritasi, supaya tidak menyimpan sakit hati atau kemarahan. Satu-satunya cara adalah dengan memberkati orang itu. Jika dia lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang dikatakan Tuhan, di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Jika harta kita yang berwujud makanan dan minuman, itu sampai kepada mereka yang lapar dan mereka yang haus, dengan sendirinya rasa benci pada diri kita kepada orang itu akan kian berkurang. Dan berkurang juga kemarahan kita. Inilah yang akhirnya akan dapat membuat kita mengasihi orang itu. Kasih kita terhadap orang itulah yang sebenarnya kita inginkan. Tetapi bagaimana bila hal mengasihi itu sukar dilakukan? Oleh sebab itu biarlah yang bergerak harta kita dulu. Maka hati kita akan mengikutinya harta itu. Ingat, Yesus berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Kita perlu mempelajari hal ini karena memang banyak hal di dalam kehidupan ini yang dapat dengan mudah mengganggu hati kita. Mungkin kita melihat orang lain diberkati, lebih maju, lebih berhasil. Jika kita melihat orang ini sebetulnya mirip keadaannya dengan kita, bisa jadi kita akan sedemikian marah. Kita bisa mengatakan, mengapa dia diberkati dan aku tidak? Bila orang itu membuat sedikit kesalahan saja, timbullah perasaan negatif yang sebenarnya tidak perlu. Tetapi jika kita ingin hati kita ini beres di hadapan Tuhan, caranya dengan memberkati orang itu. Jika orang itu berkekurangan dan jika ada cara apapun yang dapat membantu, cepat saja lakukan. Dengan demikian, hati kita akan pulih. Di waktu hati kita pulih, disitulah Tuhan akan dengan mudah semakin memberkati kita. Betapa luar biasanya kita dapat ikut ambil bagian dalam mengelola berkat Tuhan dengan cara sebagaimana yang digambarkan dalam kisah Alkitab berikut ini. Di Lukas pasal 16, 1 ayat sampai 9. Dan Yesus berkata kepada muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau, berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara, karena kata bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatan sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara,
ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada orang itu yang pertama, "Berapa hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada orang kedua, "Dan berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Perhatikan ayat 9. Tuhan meminta kita untuk mengikat persahabatan hanya dengan uang yang ada pada kita. Jangan sampai uang hanya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Anda dan saya mempunyai kelengkapan yang luar biasa yang Tuhan berikan, yakni uang atau mamon yang tidak jujur. Uang itu jangan dipakai untuk hal yang jahat, tetapi biarlah kita mengikat persahabatan dengan sesama kita memakai uang itu. Banyak orang mencoba bersahabat dengan siapapun tanpa mengeluarkan apapun. Ingat, mengapa kita bisa bersahabat? Karena Tuhan mengatakan di mana harta kita berada, disitulah hati kita. Jika harta kita ada pada teman kita dan pada orang tertentu, maka hati kita akan bersama dengan dia. Jika orang saling memberkati, saling menolong, saling menguatkan, saling memberikan bantuan, saling mengulurkan tangan, maka akan terjalin ikatan persahabatan yang luar biasa. Sekali lagi, mamon adalah untuk mengikat persahabatan dengan sesama kita. Uang tidak boleh memanfaatkan kita. Kitalah yang harus memanfaatkan uang. Jangan sampai uang kita menunggangi kita. Kita yang harus menunggangi uang. Jangan sampai uang menjadi tuan kita. Kitalah yang harus menjadi tuan atas uang. Dengan demikian, cara hidup kita akan makin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab dijumpai kata persekutuan yang dalam bahasa Yunani artinya koinonia. Kata koinonia diterjemahkan oleh banyak orang sebagai fellowship atau persekutuan. Istilah itu ada benarnya, tetapi persekutuan itu isinya apa? Nah, ada satu pemahaman koinonia yang jarang diperhatikan oleh banyak orang percaya. Fellowship diartikan banyak orang datang dan berkumpul, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama. Lalu orang yang akan merasakan semua itu sebagai persekutuan. Ada orang yang mengatakan bahwa fellowship itulah gereja. Kita berkumpul, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan, lalu kita pulang dan berkata bahwa itulah gereja, itulah fellowship. Mungkin ada benarnya juga, itulah fellowship dan itulah gereja. Tetapi ada satu hakikat, unsur yang paling utama dari suatu fellowship atau koinonia yang tidak diperhatikan oleh banyak orang. Padahal jika unsur ini hilang, maka arti fellowship itu pun sebenarnya sudah pudar dan tidak lagi utuh. Dari mana kita dapat mengerti hal koinonia yang sebenarnya? Buka sebentar di Roma pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 27. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantar aku ke sana. Setelah aku menikmati pertemuan dengan kamu, tetapi aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantar bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang sudah mereka ambil, tapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani yang orang Yahudi, maka wajiblah bangsa lain melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Kata menyumbangkan dalam paragraf di atas adalah dalam kaitannya menyumbang uang, atau menurut istilah Paulus menyumbangkan harta duniawi. Dalam bahasa aslinya, kata menyumbangkan berasal dari kata koinonia. Jadi koinonia memang sama dengan fellowship.
yang di dalamnya melibatkan pemberian sedekah, bantuan atau uluran harta duniawi kita kepada orang. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang 11 sampai 13. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Kata membagikan dalam konteks di atas adalah memberikan harta duniawi, karena Paulus berbicara tentang pengumpulan uang untuk Yerusalem, dan kata membagikan itu dalam bahasa Yunani juga digunakan kata koinonia. Jadi fellowship kita satu dengan yang lain, jika tidak diisi dan saling memberkati atau saling mengulurkan tangan untuk menolong, itu bukanlah koinonia yang sebenarnya. Lalu, mengapa harus terdapat harta yang dilibatkan dalam koinonia? Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu ada. Hanya orang-orang yang melibatkan hartanya dalam fellowship dengan orang lain akan bisa mengatakan, aku akan menikmati koinonia dengan saudaraku itu. Saya berdoa supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan dan menjaga hati kita tetap benar dan indah di hadapan Tuhan, sebab disitulah terpancar kehidupan. God bless you.